Nah, tapi sih wajar wajar. lah permintaan seorang Bojan Hodak karena dia sudah nyata memberikan kontribusi untuk Persib ya. Oke. Nah, disitulah yang menariknya Pak. Ketika Bojan Hodak men-challenge, Somi mengibaratkan itu men-challenge manajemen untuk bisa memperbaiki fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya. Ya. Tommy sebagai manajemen Persib ini Pak, misal sebagai manajemen Persib, ketika Bojan Hodak sudah men-challenge hal demikian, meminta hal demikian, Tommy pun sebaliknya akan men-challenge Bojan Hodak. Oke, challenge-nya kira-kira seperti Challenge-nya apa? Bung Tommy Deski banyak mereview taktik dan segala macamnya, kira-kira apa nih yang mau menjadi menggambarkan Liga Indonesia ini dalam satu kata? Drama. Oh, Karena memang banyak drama Pak. Kalau misalnya Yo, sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada. Kali ini sangat istimewa sekali sobat, karena di sebelah Papatola sudah ada Tommy Deski. Eksklusif nih Pak ya? Eksklusif. Sedap. Eksklusif dengan modal tempe goreng. Inilah ciri khasnya konten Papatola. Ini ada aja sesuatu yang sesuatu. Nah, tapi kali ini kita nggak mukbang Bang. Biasa kan bahas bola mukbang nih. Makan ikan kakap besar. Boleh itu nanti kita atur jadwalnya, ya kan? Dan itu berarti kita akan membahas sesuatu yang besar. Oke. Jadi apa kita bahas nih? Kalau kali ini ya, mumpung masih ada aura-aura juaranya ini kan. Persib. Tapi kita mau bahas, ini kan musim 2025-2026 sudah selesai ya. Kita tahu juaranya Maung Bandung. Ini 3 kali berturut-turut. Berarti sudah 5 kali juara di musim Liga Indonesia. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk Bandung tentunya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol ini sobatku, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe channel Papatola Football dan juga kasih komentar-komentar terbaik. Dan kalian juga segera merapat ke channelnya Tommy Deski ya. Betul. Langsung subscribe biar cepat dia jadi 1 juta. Jadi kalau dia nanti 1 juta dia cepat ngerek channelnya Papatola ya. Ya. Oke. Bang Tom Des. Yuk ya Pak. Ini kan kita jadwal sering bentrok ya kan. Ya. Konteks sana nggak bisa, konteks sini bisa A bisa B ya kan. Ya. Alhamdulillah hari ini tanpa disangka-sangka bisa ketemu. Ya. Ini liga udah selesai. Liga 2025-2026. Juaranya Persib, runner up-nya Borneo, peringkat 3-nya Persija ya. Tapi memang ini sangat dramatis ya. Sampai di pertandingan ke-34 poinnya sama. Nah, kira-kira selepas musim ini seperti apa kira-kira prediksi Bang Tomdes untuk Liga Indonesia di musim depan 2026-2027 khususnya untuk 3 klub ini? Kira-kira ada yang ingin disampaikan? Yang pasti kalau kita bicara musim ini dulu Pak, musim yang udah selesai ini ya, yang udah selesai ini luar biasa kompetitif Pak ya. Kita melihat bagaimana nilai lah posisi poin antara Persib Bandung sama Borneo yang berujung di akhirnya nilainya sama 79. Persib 79, Borneo FC 79. Jadi ini salah satu hal yang bagus Pak, bukan yang bagusnya untuk kita pecinta sepak bola Indonesia, tapi yang bagusnya itu terhadap orang-orang yang belum mengetahui Liga Indonesia ataupun jarang nonton Liga Indonesia. Kenapa? Karena dengan kompetitifnya Liga Indonesia otomatis membuat orang pun tertarik. Jujur Pak, ini kompetitifnya Liga ini banyak rekan-rekan Tommy yang nggak nonton Liga Indonesia, mereka nonton Liga luar, Liga Inggris, Liga Italia, Spanyol dan lain sebagainya karena kompetitif. Mereka mau nonton Pak kemarin. Mereka pun kaget terhadap permainan Liga Indonesia ternyata seperti ini. Ternyata kompetitifnya seperti ini. Oke, itu untuk musim yang telah berakhir. Untuk musim depan gimana? Nah, ini jadi untuk musim depan terhadap 3 klub yang Papa pertanyakan tadi, Persib gimana, Borneo FC gimana, lalu Persija Jakarta gimana. Malah Tommy tertarik nih Pak, Persibnya sih. Tommy pengen ini Pak, di level Asia entah itu Persib nantinya bisa berbuat banyak atau kejutan datang dari Borneo. Kita tunggu ya, tetapi secara spesifik karena Persib Bandung di 2-3 musim terakhir terus bermain di level Asia, maka kan kita ingin tuh ketika mereka sudah punya pengalaman di musim-musim berikutnya bisa lebih berprestasi jauh. Nah, kita Pak mendengar di media sosial kalau misalnya Bojan Hodak saat ditanya awak media soal perpanjangan kontraknya, dia menyinggung kalau bisa ke depannya saya di Persib lagi fasilitasnya bisa diperbaiki latihan. Gitu-gitulah. Gitu ya. Lebih seperti itu. Nah, tapi sih wajar lah permintaan seorang Bojan Hodak karena dia sudah nyata memberikan kontribusi untuk Persib ya.
Nah, disitulah yang menariknya Pak. Ketika Bojan Hodak men-challenge, Tommy mengibaratkan itu men-challenge manajemen untuk bisa memperbaiki fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya. Ya. Tommy sebagai manajemen Persib ini Pak, misal sebagai manajemen Persib, ketika Bojan Hodak sudah men-challenge hal demikian, meminta hal demikian, Tommy pun sebaliknya akan men-challenge Bojan Hodak. Oke, challenge-nya kira-kira seperti Challenge-nya apa? Ya lebih tinggi. Nggak mungkin dong target dari tahun ke tahun rendah menurun. Nggak mungkin. Itu logika nggak mungkin. Kecuali kalau bangkrut, kalau misalnya kolaps kan beda cerita. Ini kan posisinya Persib Bandung stable dan untuk ketiga kalinya bersama Bojan Hodak juara nih. Yang Tommy challenge apa? Di level yang lebih tinggi di Asia. Tommy minta kalau sebagai manajemen Persib Bandung ya harus juara, bahkan Pak masuk final. Tadi Papa singgung sebelum kita record ini semifinal. Kalau Tommy Pak masuk final. Kenapa? Apa argumentasinya? Nah ini menarik ini. 1 jam pun sanggup nih Pak. Jadi argumentasinya itu Pak, cerita Persib Bandung ini sama seperti yang dialami Johor Darul Takzim. Mereka ketika sudah juara 3-4 kali Pak di Liga Malaysia awal-awal sebelum mereka jadikan Liga Tani di sana, mereka pun Pak stepnya pun punya target yang lebih tinggi. Udah katam ibaratnya di Liga Malaysia. Betul. Mereka naik mencapai target final Pak di AFC Cup. Kalau sekarang namanya ACL Champions League 2. Saat itu AFC Cup. Pelatih GDT saat itu Pak, pas mereka masuk final, Abah Gomez. Mario Gomez, mantan pelatih Persib Bandung. Di tahun 2014-2015. Mereka saat itu Pak juara. Nah, kenapa mereka bisa masuk final? Kenapa bisa mereka juara? Karena mereka sudah menargetkan Pak, ketika kenyang sudah di liga domestik, menargetkan di level Asia. Dan itu sebetulnya hal yang wajar ya. Karena kan target dari klub kan akan naik Pak, nggak mungkin turun. Itu aja prinsipnya Pak. Dan posisi Persib Bandung pun Pak di musim pertamanya bersama Bojan Hodak di ACL itu menurut kami gagal total. Kalah. Apalagi dengan skuad yang begitu mewah sebenarnya ya. Nah, di musim kemarin cukup Pak berhasil masuk 8 besar itu. Kalau masuk 8 besar dan itu salah satu prestasi yang oke. Artinya ketika sudah masuk 8 besar kemarin, nggak mungkin dong target kedepannya hanya lolos grup. Nggak mungkin kan Pak kan? Karena udah punya tinta kalau misalnya Bojan Hodak itu berhasil. Nah, sehingga menurut Tommy Pak, Persib Bandung bersama Bojan Hodak kalau dia mau di Persib lagi, Tommy sebagai manajemen misal Persib Bandung akan men-challenge lagi, meminta Bojan Hodak pun harus sukses atau minimal semifinal misalnya. Itu untuk Persib Bandung ya. Nah, kemudian kan kita tahu nih untuk ke depan musim 2026-2027 ACL itu kan Indonesia 2 tim ya. Yang Persib langsung fase grup dan playoff ya. Borneo playoff. Kalau untuk Borneo sepertinya kira-kira gimana prediksinya? Ini menarik juga sih ini Pak. Kalau Borneo jujur Pak ya, salah satu yang kita nanti-nantikan itu Pak, ini ketakutan Tommy juga. Secara umum sebagai pecinta sepak bola Indonesia apa itu? Kaitan kerangka timnya. Apakah Borneo FC akan cuci gudang ini? Atau menambah skuad? Atau Pak, ada ketiga lagi atau mempertahankan skuad ini dengan menambah lagi. Memperkuat. Kalau idealnya gimana kira-kira? Kalau misalnya idealnya dipertahankan kerangka yang baik ini dan ditambah. Termasuk pelatihnya pun udah oke ya. Dan ditambah. Kenapa seperti itu Tommy takuti Pak? Baru ya 2 tahun terakhir Pak kita ditunjukkan sama Madura United. Madura United itu di liga Pak ada Hugo Gomez saat itu, Rivera, bagus-bagus lah pemainnya Pak. Memang penampilan luar biasa. Tetapi Pak kerangka timnya ketika mereka lanjut di musim ke depan cuci gudang. Dan kerangka tim cuci gudang itu dibawa tampil di level Asia. Kan beda Pak. Bakalan sulit kita untuk menilai secara quality apple to apple, nggak bisa kita samakan. Tetapi yang patut kita banggakan saat itu Madura pun bisa masuk semifinal. Tapi Tommy bayangi Pak, kalau misalnya masih ada Rivera, Hugo Gomez dan pemain-pemain lainnya yang betul-betul oke Pak, ya mungkin Madura bisa juara. Itulah Pak yang Tommy takuti sama Borneo FC. Pertanyaan apa? Peralta gimana? Katanya Papa ingin Persib merekrut Peralta. Nah, Peralta siapa lagi? Juan Villa. Nah, itu yang kita takuti sekarang ini Pak. Kalau misalnya pergi pemain-pemain intinya, ya itu bahaya. Karena kan butuh adaptasi lagi, proses lagi, kan selalu dalil kita kan kayak gitu Pak. Tapi yang pasti fokus untuk Persib dan Borneo harusnya di musim depan adalah Asia ya. Persib dulu ya. Borneo kan belum stable Pak dari musim ke musim. Untuk Persib ya. Untuk Persib khusus untuk Persib dan kita juga akan mendukung betul ya kalau memang Persib
bisa berbicara lebih banyak lagi di level Asia. Nah, ternyata Pak, Tommy baca juga di media lagi Pak Umuh Muhtar, manajer dari Persib Bandung, ditanya juga sama awak media, gimana target ke depannya. Ya. Nah, ternyata ya disampaikan Pak Umuh kalau ke depan. Jadi itu harapannya ya. Yalah. Untuk Persib di level Asia dan juga Borneo. Borneo. Nah, kalau kemudian menatap Liga Indonesia untuk 2026-2027 kan ada juga regulasi yang berubah. Misalnya pemain U23 Ya. itu seperti apa kira-kira tanggapannya Bung Tommy Deski? Nah, tanggapannya ini Tommy sepakat dengan yang disampaikan Donitri Pak. Jadi Donitri ditanya kemarin, Ya. gimana tanggapannya soal penghapusan regulasi itu. Donitri bilang nggak apa-apa, karena aku berani untuk bersaing. Levelnya udah mentalitas tuh Pak. Mentalitas, Nah, ya. itu udah beda cerita Pak. Tapi ini yang mengkhawatirkan, menakutkan Pak, bagi pemain-pemain usia U23 yang di musim terakhir ini permainannya nggak stabil. Contoh nggak stabil menurut Tommy, tahu siapa Pak? Ya. Kakang menurut Tommy di Persib nggak stabil. Tapi kenapa Kakang dimainkan terus-menerus? Karena kaitan regulasi. Nah, sehingga kecenderungan Pak sudah masuk babak kedua, Kakang diganti. Contoh saat menghadapi PSM Makassar, masuk babak kedua Kakang diganti. Saat menghadapi Persijap Jepara, masuk babak kedua, Kakang diganti lagi Pak. Nah, jadi ini bahaya terhadap pemain U23 yang main di musim terakhir ini ternyata nggak stabil, yang otomatis di musim baru nanti bukan nggak mungkin akan tergeser dan menit bermainnya pun akan sedikit. Tetapi secara positioning Pak, ya kita kembali ketika sudah dihapuskan regulasi ini, seperti yang disampaikan Donitri tadi, harus berani fight. Sama kayak ibaratnya banyak pemain asing. Ya. Lalu pemain-pemain lokal kita pun 1, 2, 3, 4 pihak mempertanyakan regulasi tersebut. Ya, kita ambil aja seperti yang disampaikan Donitri tadi. Kalau misalnya pemain lokal kita berani bersaing, pemain asing tadi pun bakalan tersisihkan. Kan banyak Pak, di musim ini pun pemain lokal kita lebih bagus, pemain asing tersisihkan. Artinya ini karena ini adalah sepak bola profesional, maka seluruh pemain ketika dia ingin bertarung di dunia profesional dia harus meningkatkan kualitas. Betul Pak. Jadi sepakat. Tidak boleh hanya sekedar berharap diuntungkan dengan adanya regulasi-regulasi gitu ya. Betul. Oke. Jadi ini penutup nih Bang Tom Des. Ya. Enggak 1 jam. Wah. Sebetulnya sih kita mau aja 1 jam gitu ya, tapi kendala teknis selalu ada ya kan. Jadi begini, penutup nih. Bagaimanapun liga yang sehat itu kan akan menghasilkan tim nasional yang sehat. Betul. Nah, kalau dikaitkan dengan tim nasional kita seperti apa Bang Tommy Deski melihat progres dari Liga Indonesia sekarang, apalagi nanti untuk di 2026-2027 tim nasional kita kan akan bertanding di Piala Asia. Ya. Kira-kira relevansi dari kualitas ada SEA Games juga Pak, SEA Games. Ada SEA Games juga ya kan. Nah, seperti apa kira-kira untuk muaranya ke tim nasional? Pertama, kalau kita bicara timnas sekarang, pemain yang memberikan pengaruh perbedaan yang luar biasa, pemain yang abroad Pak ya. Pemain-pemain dari luar itu suka nggak suka, kita harus mengakui. Ya. Kita harus mengakui. J.I.J. dan kawan-kawan. Iya, J.I.J. dan kawan-kawan, nggak bisa menutup mata. Ya. Nah, lalu pemain dari Liga Indonesia, pemain domestik kita seperti apa? Iya, mau nggak mau juga karena mereka sudah akan bermain di level sepertinya bersama J.I.J., Kevin Dix dan lain-lain, maka mereka pun harus meningkatkan Pak permainan. Ibaratnya kalau kita bicara apa Pak, ya seringlah kita dengar ini di tongkrongan Pak ya, kita jumpa sama penjual parfum. Kalau misalnya kita sering berpapasan, bertemu, bersosialisasi sama penjual parfum, aroma parfum wanginya tadi kan gitu ya? kesentuh sama kita Pak kan. Padahal kita mungkin nggak pakai parfum. Betul Pak kan. Wanginya ya. Wanginya. Kirain endorse parfum ini. Enggak. Nah, itu kita masukkan ke timnas Pak. Pemain-pemain lokal kita bermain nih sama J.I.J. tadi dan kawan-kawan. Ketika mereka terus mendapatkan atmosfer pengalaman bermain dengan pemain-pemain seperti itu, yaitu sebagai pengalaman untuk mereka agar kualitasnya pun bisa meningkat. Betul. Dan permainannya nggak berbeda jomplang Pak. Nggak berbeda jauh. Dan itulah menciptakan sinergitas. Dan yang terpenting satu lagi Pak, proyek naturalisasi mencari pemain-pemain abroad ini Pak. Pak Erick Thohir sudah mengatakan juga proyek jangka pendek. Proyek jangka pendek. Dan selanjutnya stakeholder PSSI yang dikelola Pak Erick Thohir, I-League juga harus menyusun piramida kompetisi Pak dari atas ke bawah. Nah, untuk I-League sendiri menjalankan EPA itu salah satu
apa Pak yang patut kita berikan apresiasi, karena itulah nanti Pak dari EPA itu pemain-pemain yang akan bermunculan. Masuk dia dulu ke U17, U19 sebelum masuk ke senior. Doni kan dari EPA Pak. Oh iya. Nah kan perjalanannya seperti itu. Kita pun harus memahami kalau misalnya nggak ada piramida kita bangun, kayak mana menciptakan Doni-Doni yang lain, menciptakan misal Bambang Pamungkas yang lain, kasarnya kayak gitu Pak kan. Artinya pembinaan berjenjang berkesinambungan itu tetap ya. Nah, selagi kita menggunakan proyek jangka pendek ini. Oke. Nah, jadi bagaimanapun akan ada di satu titik tertentu memang pemain timnas kita lahir dari Liga Indonesia yang bagus, dan kemudian Liga Indonesia ini bisa mengorbitkan pemain untuk bermain di luar negeri. Kan udah ada Pak sejarahnya pemain Liga Indonesia orbit bagus-bagus. Misalnya Widodo tendangan salto yang tadi kita bahas, Widodo, Cahyono Putra, Bambang, Boas, itu kan pemain-pemain yang lahir dari Liga Indonesia. Sepakat Bapak kan? Sepakat. Nah, bahkan pemain-pemain dari Liga Indonesia pun seperti Kurnia Sandi, ada kiper Pak. Kiper kita pernah dia main di Sampdoria. Nah itu kan dari Liga Indonesia lagi. Artinya apa? Potensi pemain-pemain Liga Indonesia ini ada. Tetapi ya namanya juga potensi, namanya juga bakat, kualitas dari pemain. Kadang Pak di 10 tahun itu yang muncul ke permukaan itu nggak setipe Boas Solosa terus menerus kayak Messi Pak. Kan di Argentina nggak tiap 10 tahun mereka jumpa Messi. Kan nggak setiap tahun jumpa seperti Messi. Nah sembari demikian itulah kita terus memperbaiki Pak dari pembinaan usia mudanya. Ya yang paling penting Pak ya, kalau kita bicara pembinaan usia muda ini yang paling susah Pak. Kenapa? Karena itu butuh yang nama waktu, butuh yang namanya proses, dan butuh pengorbanan pengurus federasi ya. Karena kita Pak ya sebagian supporter lah Pak ya, ada yang masih berpikiran ada yang masih berpikiran ya kalau bisa tiap pertandingan menang. Iya. Terus itu pemain harus kayak Messi semua, kayak Ronaldo. Kalau misalnya ada nggak betul pemainnya langsung out. langsung minta pecat. Ya kayak gitu yang PR kita sih Pak. Oke, sobat-sobat Papa Tola. Cepat kali. Ini sebetulnya kita pengen lama ini. Tapi Papa Tola jantungan kendala teknisnya. Apakah ini akan bisa tetap kita sambung videonya atau bagaimana? Tapi yang pasti di video kali ini kita bahas itu dulu Bang Tomdes. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Dan ini terakhir kali nih. Satu kata untuk Liga Indonesia setelah Bung Tommy Deski banyak mereview taktik dan segala macamnya. Kira-kira apa nih yang mau menjadi menggambarkan Liga Indonesia ini dalam satu kata? Drama. Karena memang banyak drama Pak ya. Kalau misalnya permainan nggak bagus, wasitnya dibahas, wasitnya disalah-salahi. Kalau misalnya kita diuntungin wasitnya itu wasitnya nggak salah kan. Oke, terima kasih sobat-sobatku, luar biasa pembincangan kami saat ini dengan modal tempe goreng kami ini, semua pemikiran banyak keluar, dan mudah-mudahan kalian senang dengan video-video ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa singgah juga ke channel Tommy Deski. Terima kasih sobatku, sampai jumpa. Terima kasih Bang Tomdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.